Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu yang membantu kita untuk fokus dan bersemangat dalam melaksanakan satu amal ibadah adalah ketika kita memiliki target. Termasuk juga adalah ibadah Ramadan yang kita lakukan supaya fokus dan semangat menjalankannya. Hendaklah kita memiliki targetan ibadah Ramadan kita apa. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan." Apabila malam pertama bulan Ramadan, suffidatis syayatin wa maraddatul jin. Setan-setan dibelenggu dan jin-jin yang jahat dibelenggu. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babun, tidak ada satu pintu pun yang dibuka pintu neraka tersebut. Wa futihat abwabu al-jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Falam yughlaq minha babun, tidak ada satu pintu pun yang ditutup. Wa yunadi munadin, kemudian ada yang menyeru, ya baghil khairi aqbil, wahai para pencari kebaikan, sambutlah bulan Ramadan yang mulia ini. Wa ya baghiy syarri aqsir, wahai para pencari keburukan, wahai orang-orang yang berniat untuk melakukan keburukan, hendaklah kalian menjauhi dari bulan Ramadan ini. Walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kulla lailah. Dan Allah memiliki hamba-hamba yang akan dibebaskan dari api neraka, dan itu dilakukan setiap malam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis yang barusan disampaikan, di antara fokus kita, di antara targetan kita untuk bulan Ramadan yang mulia ini adalah dengan kita bercita-cita memiliki fokus supaya kita terbebas dari api neraka. Kalau kita sering mendengar bahwa dibebaskan dari api neraka, sering dengar hanya di 10 terakhir. Padahal kalau kita lihat dari hadis ini, setiap malam, walillahi utaqa'u minan nar, Allah memiliki hamba-hamba yang akan dibebaskan dari api neraka. Wa dzalika kulla lailah, dan itu bisa dilakukan setiap malam. Bagaimana supaya kita terbebas dari api neraka? Ini yang jadi pertanyaannya adalah, ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, langkah yang bisa kita lakukan supaya kita mencapai target tersebut adalah dengan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijauhkan dari api neraka. Bulan Ramadan adalah syahrud du'a. Bulan Ramadan adalah bulan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak doa kepada Allah. Kenapa? Karena di bulan Ramadan doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah menyampaikan, ada 4 hal yang harus kita perbanyak ucapkan di bulan Ramadan. Yaitu adalah la ilaha illallah, nastaghfirullah, kita memohon ampun kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah dengan kita memohon dimasukkan ke surga. Dan yang keempat adalah kita dijauhkan dari api neraka. Sehingga mungkin di kampung-kampung, di surau, di masjid, di musola-musola sering mendengar la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kita memohon supaya dijauhkan dari api neraka. Di bulan Ramadan waktu yang mustajab untuk berdoa sangat banyak. Di antaranya adalah ketika kita berdoa menjelang berbuka. Karena kata Rasul dalam sebuah hadis, sesungguhnya orang yang berbuka itu ada waktu yang mustajab untuk berdoa. Innalis-shaimi hinda fitrihi. Sesungguhnya orang yang berpuasa ketika dia berbuka, da'watun la turad, doanya itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita berdoa di sepertiga malam terakhir. Dan biasanya kita melakukan sahur dan kita bangun di sepertiga malam terakhir tersebut. Ketika Allah bercerita tentang orang-orang yang bertakwa, wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu sahur adalah kesempatan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dibebaskan dari api neraka. Atau kita menghususkan malam-malam tertentu di bulan Ramadan, khusus kita berdoa bagaimana supaya kita dijauhkan dari api neraka. Yang kedua langkahnya adalah setelah kita berdoa, maka realisasikan doa yang kita lakukan tersebut dengan kita melakukan amal-amal ibadah yang dengan amal ibadah tersebut kita akan dijauhkan dari api neraka. Di antara amal ibadah yang bisa kita lakukan yang akan menjauhkan kita dari api neraka adalah dengan kita sholat di awal waktu dan ketika sholat tersebut tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan, man shalla lillahi arba'ina yauman, siapa yang sholat karena Allah 40 hari, fi jama'atin, sholatnya itu berjamaah,
Yudrikut takbiratul ula. Ketika dia berjamaah, dia mendapati takbiratul awal, takbiratul ula. Yang maksudnya adalah takbiratul ihram yang pertama dia dapatkan. Kutibat lahu baro'atan. Dia akan dicatat terbebas dari dua hal. Baro'atum minan nar, terbebas dari api neraka, wa baro'atum minan nifaq, dan terbebas dari sifat munafik. Yang kedua adalah dengan kita selalu menjaga sholat subuh dan sholat asar dan dilakukan secara berjamaah di awal waktu, dan juga menjaga sholat sunat qobliyahnya. Kaitan dengan qobliyah asar, Rasul menyampaikan, rahimallahu mra'an sholla arba'an qoblal asri. Semoga Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Kemudian Rasul juga menyebutkan rakaata al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini kaitan dengan sholat qobliyah. Kemudian Rasul menyampaikan, lan yalijan naru ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk neraka seseorang yang sholat sebelum terbit matahari. Maksudnya adalah orang yang sholat subuh secara berjamaah, dan orang yang sholat sebelum terbenam matahari, yaitu sholat asar berjamaah. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Sholat subuh secara berjamaah di bulan Ramadan ini sangat mudah kita lakukan. Kenapa? Karena kita bangun di sepertiga malam terakhir untuk sahur. Makanya inilah rahasianya. Kenapa sahur itu dianjurkan untuk diakhirkan. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Kemudian berikutnya adalah dengan kita menjaga sholat 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan setelah sholat zuhur. Man shalla arba'an qabla dhuhri wa arba'an ba'daha. Siapa yang menjaga sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur juga 4 rakaat. Maka kata Rasulullah SAW, harramahullahu 'alan nar, maka Allah akan bebaskan dia dari api neraka. Kemudian juga adalah yang akan menjauhkan kita dari api neraka, di antara amalan bisa kita lakukan adalah berjalan di jalan Allah. Di antaranya adalah pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, untuk melaksanakan sholat Jumat, untuk melaksanakan thalabul ilmi, sholat tarawih, dan lain sebagainya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Nabi SAW. Ketika itu disebutkan, kata Abu Abbas, berjumpa denganku saat aku sedang berangkat untuk menuju sholat Jumat. Lalu ia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa yang kedua kakinya berdebu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengharamkan untuk dia dari api neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini amalan-amalan yang sangat mudah bisa kita lakukan. Dan di antara amalan juga yang bisa kita lakukan adalah dengan kita selalu menjaga wudhu, seperti dilakukan oleh seorang sahabat bernama Bilal bin Rabah. Ketika dia berwudhu, dia pun menjaga amalan sholat 2 rakaat setelah wudhu. Atau ketika kita tidur, tidurlah dalam keadaan suci, tidurlah dalam keadaan berwudhu. Karena Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, ma min muslimin yabitu ala dzikrillahi tahiran. Tidaklah seorang muslim, tidaklah seorang mukmin, dia tidur dalam keadaan berzikir kepada Allah, dalam keadaan suci. Kemudian dia terbangun di waktu malam. Kemudian orang tersebut ketika terbangun, lalu dia meminta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan, akan mengabulkan doa-doa orang tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, niatkan dan tetapkan dalam hati kita, setiap kita bangun dari tidur di malam hari, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah mengabulkan doa-doa kita. Tetapi sebelum tidur, jangan lupa doa sebelum tidur. Kemudian juga jangan lupa kita dalam keadaan bersuci. Doa bisa disampaikan dalam bahasa apapun, baik itu dalam bahasa Indonesia, termasuk juga dalam bahasa Arab, menggunakan berbagai macam redaksi. Di dalam sholat kita pun berdoa supaya dijauhkan dari api neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, target ini jika dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus optimis pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu lebih baik daripada dunia yang kita kumpulkan. Qul, katakan Muhammad, bifadlillahi, karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa birahmatihi, dan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, fabidzalika falyafrahu, maka karena itu hendaklah mereka berbahagia. Huwa khairum mimma yajma'un. Rahmat Allah, kasih sayang Allah, karunia Allah, ketika doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, targetan-targetan kita tercapai, maka itu adalah lebih baik daripada yang kalian amalkan, daripada yang kalian kumpulkan di dunia ini.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan target Ramadan kita. Kita dijauhkan dari api neraka dan kita bisa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk selalu berdoa dan mengamalkan amalan-amalan yang akan menjauhkan kita dari api neraka. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.